menurut saya sudah udah nggak ada satu satu pemikiran kok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya kebetulan tadi melihat YouTube-nya Koko Faisal, yang mana tentunya teman-teman banyak sekali yang sudah menonton ya. Yang mana ini menyangkut tentang aslinya ini masalah keluarga, privasi dalam keluarga ya. Namun karena di sini mereka itu ada masalah, sehingga kan mungkin salah satu mereka ada yang kurang puas atau mungkin gimana, hingga kan mengadukan ke Koko Faisal, dan disitu akhirnya diviralkan dan kita pun sampai tahu semua ya apa masalah dalam keluarga mereka. Yang mana seperti yang teman-teman mungkin sudah lihat di live-nya Koko Faisal itu, yaitu mbaknya itu bekerja di Taiwan. Yang mana di sini juga bertuliskan judulnya seperti ini: istriku ke Taiwan 3 tahun, tiba-tiba hubungan jadi dingin dan tidak mau pulang-pulang. Jadi pada dasarnya setelah saya melihat isi dalam pembicaraan mereka itu ya, mungkin menurut teman-teman ada juga yang membela ke mbaknya, ada juga yang membela ke emasnya. Namun secara realnya ya, kalau menurut saya ini pertengkaran ini, saya lihat juga dari suaminya itu seolah-olah terlalu keras ya. Dia seharusnya memahami juga karena kondisi bekerja di Taiwan itu seperti apa. Dia yang mana penjelasan di sini juga mbaknya itu kan selepas 1 tahun dia kabur, mungkin karena dalam keadaan apa itu, pendapatan itu kurang ataupun gimana ya. Dan padahal si mbaknya ini karena dia tahu merasa bahwa mbaknya kan punya suami, sehingga kan setiap mau libur dia pun izin kepada emasnya. Dan dari pengakuan di live-nya itu, seperti yang teman-teman tahu, mbaknya ini saya rasa dia cukup baik ya, sampai dia mau libur dia pun izin, sampai dia mau apapun izin. Cuman mungkin ada kalanya juga, kadang dia mungkin nggak sempat untuk izin, tiba-tiba libur. Namun di sini justru disitulah menjadi pertengkaran antara mbak dan emasnya ini. Jadi dalam kasus seperti ini saya rasa sangat banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini, khususnya untuk teman-teman yang mempunyai istri atau suami bekerja ke luar negeri. Karena jangan heran ya, apabila teman-teman mempunyai pasangan dan salah satu pergi ke luar negeri, pasti akan mengalami guncangan seperti ini. Dan kasus ini bukan 1-2 ya, saya rasa hampir 90% semuanya akan mengalami seperti ini. Ada kalanya kadang suami yang di rumah justru main serong dengan perempuan lain. Ada juga yang istrinya di Taiwan biasanya main dengan cowok lain. Namun pada dasarnya kejadian seperti ini biasanya emang sudah didasari karena saling membutuhkan. Intinya seorang suami otomatis biasanya dengan istri, karena dia sendiri ya, otomatis karena dia juga normal akan melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Juga dengan istri biasanya karena mungkin pergaulan ataupun mungkin karena tekanan, ataupun mungkin biasanya seperti tadi karena mereka ada pertengkaran, mungkin tekanan dari suami, akhirnya si mbak ini mencari kenyamanan sendiri. Dan disitu apabila ada posisi ataupun ada orang lain yang membuat dia nyaman, perhatian, disitulah biasanya sang istri akan berubah pikiran. Jadi pada dasarnya kita dalam hubungan ini harus saling mengerti ya, harus saling memahami, harus saling menjaga. Jangan terlalu ingin menang sendiri. Saya lihat dalam video ini mbaknya itu pun setiap libur dia izin ya, dan dia mau apa-apa pun izin sama masnya. Saya rasa jarang sekali loh. Setelah pengalaman saya berada di Taiwan itu jarang sekali istri-istri yang berangkat ke Taiwan itu kalau mau libur itu atau gimana itu izin. Namun dari mbaknya ini dia selalu izin sama masnya. Namun nggak tahu kenapa sehingga kan masnya itu begitu seolah-olah kayak emosi banget dan seolah-olah kayak dianya aja yang benar. Namun pada dasarnya saya pun tidak terlalu tahu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran mereka. Jadi intinya untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri di mana saja, baik itu perempuannya atau laki-lakinya, kalau emang kita statusnya punya pasangan, cobalah untuk setia ya teman-teman. Namun di dalam kehidupan ini, apalagi kalau salah satu merantau ke luar negeri, biasanya cabarannya emang seperti ini ya teman-teman. Jadi kadang kalaupun ada yang suami istri bekerja ke Taiwan ya, karena pengalaman saya dulu seperti ini. Suaminya itu bekerja di Changhua ya, istrinya itu sedangkan cuma di Tainan. Saya rasa itu Changhua Tainan itu bukan jauh ya, dekat sekali. Namun karena kan biasanya istrinya itu di Pak RT, otomatis liburnya biasanya 1 bulan sekali. Dan sedangkan masnya itu liburnya kan 1 minggu sekali ya, karena pabrik itu kalau Sabtu atau Minggu kan biasanya libur. Namun karena dengan sahdunya Taiwan, pergaulannya Taiwan, dan saking bebasnya Taiwan, akhirnya sang suami pun atau
suaminya mbaknya tersebut pun sampai tergoda dengan sama yang lain. Namun pada dasarnya di situ karena mungkin kelincahan masnya ini sehingga kan si mbaknya ini tidak mengetahui hal tersebut. Namun intinya di sini yang penting kita harus saling mengerti dan harus saling memahami ya teman-teman. Jangan sampai kejadian ini berlanjut seperti ini. Karena pada dasarnya apabila teman-teman mungkin sekarang berada di Taiwan bermasalah ya, bertengkar dan ingin perceraian, itu seolah-olah dianggap sangat remeh-temeh ya, nggak ada artinya atau seolah-olah gampang. Namun kalian akan merasakan apabila sudah pulang ke Indonesia. Karena kalian jangan disamakan ya, Indonesia dan sama Taiwan itu sangat jauh berbeda. Mungkin karena keadaan sahdunya di Taiwan dan karena enaknya di Taiwan sehingga kan teman-teman yang namanya apa itu biasanya menceraikan suami ataupun menceraikan istri itu begitu sangat gampang dan sudah ramai sekali kejadiannya banyak ya. Biasanya yang perempuan atau istri di Taiwan biasanya menceraikan menceraikan suami yang berada di kampung. Itu kejadiannya bukan hanya 1-2 ya, karena di kampung saya sendiri juga banyak. Begitu juga dengan laki-laki, biasanya ada juga yang menceraikan istrinya karena hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa untuk dibicarakan dengan baik. Jadi di sini untuk teman-teman diharapkan dalam hubungan itu harus saling menjaga dan harus saling mengerti ya. Dan kondisinya otomatis untuk sang lelaki ya, suami itu harus lebih peka dan harus lebih perhatian kepada sang istri. Karena gimana pun saya yakin kalau perempuan biasanya agak lebih sensitif dan lebih menginginkan banyak kasih sayang dari suami ya. Apabila lengah sedikit, apalagi dia berada di Taiwan, otomatis akan berubah haluan. Jadi di sini kalau seumpama dalam keadaan seperti ini yang seperti yang dilakukan sama Koko Faisal, saya harap teman-teman yang sekarang berada di luar negeri jangan sampai meniru ataupun nanti akan keadaan seperti ini. Karena pada dasarnya ataupun mungkin kenyataannya malu juga ya hubungan kita sampai diviralkan, sampai semua orang tahu. Otomatis di situ saya yakin keluarganya, saudaranya, yang jauh, yang dekat akan tahu semua. Jadi mungkin kalau kalian masih di Taiwan itu merasa nanti juga selesai. Tapi dampaknya apabila kalian sudah pulang ke Indonesia kalian akan malu sendiri. Ya, jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, ingat, jaga hubungan kalian. Kalau emang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Namun apabila emang sudah tidak bisa diperbaiki, pilihlah jalan yang terbaik ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Karena pada dasarnya, sesuatu yang 2 kali itu tidak enak. Jangan menyangka ataupun mengira nanti sesuatu yang kedua akan lebih baik dari yang pertama. Karena tidak semua seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.